Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mensiasati ruang L dan rendah? Yuk saksikan terus video saya dari awal hingga akhir. Hanya nge-L dan di sudutan ini kepotong untuk pintu keluar, dan ini ada lagi pintu masuk ke ruang tamu. Resiko pertama di sini. Resiko kedua balok melintang. Dan resiko ketiganya dari lantai ke plafon ketinggian dari lantai ke balok ketinggian cuman 2,65 meter. Bagaimana cara menyiasatinya, bagaimana cara desainnya, ini dibutuhkan pemikiran, nggak hanya sekedar buat kotak-kotak karena akan menghasilkan tampilan di akhir yang sekiranya memuaskan dan tidak mengecewakan konsumen. Setelah saya kerjakan selama kurang lebih 1 hari, maka hasil yang ditawarkan seperti ini ya kawan. Ya. Ini di L pertama tadi saya buat 3 konsep, 1, 2, 3. Ini yang di depan kamar mandi, ini yang di depan kamar, ini yang dapur. Jadi ada 3 konsep segini masuk, dan ini drop karena di sini nanti kan ada lampu sembunyi, makanya dropnya saya sambung terus dengan tujuan sebagai pembatas sekaligus pemanis di akhiran. Terus ini tampilan di atas dapur, maka kesannya hidup sendiri ketika ruang tamu di sini masuk, maka akan yang terlihat di sini di dapur. Dan ketika masuk ke kamar, ini tampilan kamar, dan ketika masuk di kamar mandi, ini tampilan kamar mandi. Dan alhamdulillah konsumen seneng, akhirnya kita kerjakan. Ini timbul ya kawan, timbul, ini masuk, ini timbul. Dan ini ada balok-balok anak-anakan untuk mempercantik hiasan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini ornamen, dan ini juga ornamen wallpaper. Alhamdulillah konsumen setuju, maka langkah berikutnya adalah pengerjaan. Ruangan terbuka dan bagaimana cara mensiasatinya, yuk saksikan terus dari awal hingga akhir. Rumah yang kami kerjakan kebetulan di pegunungan dan medannya nggak bisa dilewati mobil, hanya jalan setapak sepeda motor, cukup untuk sepeda motor. Jadi terpaksa kita harus olahraga naik turun gunung untuk mengantar material, bahan, dan peralatan lainnya ke lokasi kerja. Bisa kawan saksikan di sini cara penataan rangka ya. Dan ini balok yang saya maksud di awal, ketinggian 2,65 meter. Ruangan terbuka, letter L, tak ada penyekat sama sekali antara dapur, kamar, dan kamar mandi. Di sini saya sengaja menggunakan motif putih untuk flatnya, sedangkan untuk drop tengah saya menggunakan motif hologram putih juga. Bisa kawan saksikan di sini cara penataan pemasangan lampu. Tujuan pertama, cahaya lurus, nggak bergelombang, dan yang kedua, cahaya nggak bocor ke plafon bawah. Jadi perlu diingat ya, jika ada pemasangan yang bergelombang cahayanya atau bocor, 2 masalah ini resikonya buruk di pemandangan. Walaupun kadang konsumen tidak tahu masalah ini, tapi selaku tukang mestinya wajib tahu ya, bagaimana caranya menyiasati lampu biar tidak bergelombang dan bocor.
Dan ini pengerjaan hampir mendekati finish. Bisa kawan saksikan di sini, tim masih bekerja siang malam karena kejar tayang ya, masih banyak proyek lain-lainnya yang masih menunggu dengan sabar dan antri. Dan alhamdulillah tinggal pemasangan list. Insya Allah ini sudah kondisi 70%. Alhamdulillah sudah 100% finish. Bisa kita saksikan bareng-bareng kawan. Ini di depan kamar mandi. Oh ya, yang pinggir saya kasih coklat muda agar tampilnya lebih mewah dan kombinasi list warna emas. Ini di depan kamar mandi ya kawan. Sedangkan ini di depan kamar. Dan ini tampilan balok pemanis drop persis di depan kamar. Dan yang gak kalah pentingnya di sini adalah prostekan sudutan. Di sini, ini kalau tukangnya musiman, dia akan kesulitan menghadapi prostekan-prostekan seperti ini. Dan maka akan kelihatan nanti hasilnya rapi atau tidak. Hampir 100% konsumen tidak tahu karena terkecoh oleh tampilan mengkilapnya PVC beserta harga. Dan ini tampilan dapur, panjang 6 meter. Kalau ini pemasangan Pigora tidak lurus, gelombang, maka masih diragukan keahliannya. Maka disinilah yang namanya dibutuhkan keahlian. Bukan hanya menonjolkan mengkilapnya saja, karena mengkilap itu sudah bawaan pabrik, bukan bawaan tukang. Sekarang kita coba masuk ke kamar. Bisa kawan saksikan di sini ada lubang kotak. Ini untuk akses naik turun ke plafon. Saya buat bongkar pasang agar mudah untuk peletakannya kembali dan serapi mungkin. Dan ini suasana kamar mandi. Saya buat polos. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga manfaat. Semoga menginspirasi bagaimana caranya mendesain rumah yang luas, pendek, tapi tidak kelihatan cebol. Dan ini lampu sudut. Ketika skakel dimainkan, nanti cahayanya akan berubah-ubah, mulai dari ungu, biru, kuning. Jadi bisa menyesuaikan keinginan, atau seandainya bosan di warna kuning bisa pindah ke warna ungu atau biru. Sedikit saran dari saya, jikalau ada yang menginginkan plafon PVC, alangkah baiknya pelajari dulu skill tukangnya di lewat sosmed, karena setiap jasa atau pengalaman di bidangnya masing-masing
pasti semua orang meninggalkan jejak, entah jejak di YouTube, Facebook, Google, dan lain-lain. Dan untuk mengetahui ciri-cirinya, spesialis atau bukan di bidangnya, biasanya seperti itu beliau rame orderan, alias diminati banyak orang karyanya atau pekerjaannya. Jadi siapkan mental untuk sedikit bersabar, rela antri demi kepuasan dan kebaikan jangka panjang. Rumahku surgaku. Akhir kata, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah ucap. Kebenaran milik Allah, kesalahan hanya milik saya semata. Wassalam.